anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 4B di semester 2 ini. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa kembali dalam pembelajaran kita, sekalipun masih dalam daring. Kita ingat pendidikan itu sangat penting di dalam mencapai masa depan kita. Untuk itu tetap bersemangat dan tekunlah, bahkan lebih lagi di semester 2 ini. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, dengan subtema 1, aku dan cita-citaku, dengan muatan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan belajar mengenai daur hidup makhluk hidup, secara khusus mengenai daur hidup hewan. Untuk itu, mari kita simak dan perhatikan penjelasan berikut ini. Apakah daur hidup makhluk hidup itu? Daur hidup makhluk hidup atau sering disebut dengan istilah siklus hidup makhluk hidup adalah urutan tahapan perkembangan makhluk hidup sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Tahukah kamu apakah metamorfosis itu? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk yang dialami hewan. Metamorfosis ada dua jenis. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan hewan yang melalui 4 tahap pertumbuhan dan perubahan, yaitu telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna: kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Sekarang kita akan mempelajari daur hidup keempat hewan tersebut. Yang pertama, daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Ulat atau larva kemudian akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah cukup waktu, kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa. 2. Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi berudu. Setelah 3 minggu, insang berudu akan tertutup kulit. Selanjutnya kaki belakang berudu akan terbentuk. Kaki belakang berudu akan membesar ketika kaki depan mulai tumbuh. Saat katak berekor berumur 12 minggu, ekornya memendek dan katak mulai bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Ketiga, daur hidup nyamuk. Nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur. Telur nyamuk akan menetas menjadi jentik-jentik. Selanjutnya, jentik-jentik berkembang menjadi pupa atau kepompong, dan pupa berkembang menjadi nyamuk. Keempat, daur hidup lalat. Lalat berkembang biak dengan cara bertelur. Telur lalat menetas menjadi larva yang disebut belatung. Larva kemudian tumbuh dan berkembang menjadi kepompong. Selanjutnya, kepompong akan berubah menjadi lalat dewasa. Sekarang kita akan belajar hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna antara lain: saat menetas, bentuk hewan sudah mirip dengan induknya, tidak mengalami masa kepompong, dan urutan metamorfosisnya adalah telur, hewan muda atau nimfa, hewan dewasa atau imago. Contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Berikutnya, hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami perubahan pada tahap perkembangannya disebut hewan tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis biasanya adalah hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Namun, beberapa hewan ovipar atau
Hewan yang bertelur juga tidak mengalami metamorfosis, misalnya ikan, ayam, dan burung. Perubahan yang dialami hewan yang tidak mengalami metamorfosis hanyalah perubahan ukuran tubuh. Dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa daur hidup hewan ada dua bagian, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Sementara hewan yang mengalami metamorfosis itu ada dua jenis, yaitu mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ibu harap penjelasan tadi cukup membuat kamu paham. Untuk itu, berikut Ibu akan memberikan soal latihan untuk kamu kerjakan. Kerjakan dengan rapi dan kirimkan ke Gizi tepat waktu. Dengan demikian, berakhirlah pembelajaran dari kita hari ini. Terima kasih Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu untuk partisipasi kamu dan waktu kamu dalam pembelajaran daring kita hari ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kamu dan jaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Sampai jumpa.